Tapi menurut Bapak perlu nggak Pak naik status ke bencana nasional Pak? Ya Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan Presiden. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto punya pandangan berbeda di balik desakan penetapan banjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Sementara yang terjadi di lapangan, banyak jembatan dan titik jalan nasional putus. Puing-puing rumah yang terseret arus di Agam, jalanan yang terputus total di Tapanuli, hingga ratusan nyawa yang melayang telah menyajikan gambaran kehancuran yang masif di Pulau Sumatera. Perselasa 2 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban telah menembus 753 jiwa dengan 526 lainnya masih hilang. Tetapi bencana yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini masih berstatus sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Lalu mengapa bencana yang merenggut ratusan nyawa dan melumpuhkan 3 provinsi ini belum dianggap sebagai bencana nasional? Jawabannya ternyata bukan semata soal jumlah korban semata. Ada mekanisme hukum yang rumit soal kapasitas dan kemampuan pemerintahan daerah juga yang jadi faktor penentu. Di video ini kita akan bedah aturan soal penetapan bencana nasional di Indonesia, sekaligus kilas balik 3 bencana yang pernah dilabeli sebagai bencana nasional. Saat menetapkan bencana nasional, pemerintah berpegangan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Secara hukum, definisi ini memiliki parameter teknis tertentu. Merujuk dokumen BNPB berjudul Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, terdapat 3 tingkatan status keadaan darurat, yakni bencana kabupaten atau kota, bencana provinsi, dan bencana nasional. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bencana banjir longsor di Sumatera ini masih berstatus bencana provinsi. Hal ini setelah sejumlah kepala daerah menyatakan tak sanggup menangani bencana, yaitu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, lalu Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidi Jaya Sibral Malasyi. Sementara status bencana nasional adalah kondisi tertinggi yang ditetapkan pemerintah pusat. Penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Status ini hanya berlaku ketika suatu bencana dinilai berdampak sangat luas dan yang paling krusial melampaui kemampuan pemerintah daerah dalam penanganannya. Merujuk pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat 5 indikator untuk menetapkan bencana nasional atau daerah. Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah korban, lalu kerugian harta benda, lalu kerusakan prasarana dan sarana, lalu cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Lantas bagaimana prosedur penetapannya? Penetapan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah provinsi yang terdampak tidak lagi memiliki kemampuan dalam 3 hal vital sebagai berikut. Yang pertama adalah memobilisasi sumber daya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana. Yang kedua, mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana. Dan yang ketiga adalah melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana, mencakup penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Ketidakmampuan ini tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus dibuktikan melalui pernyataan resmi gubernur. Gubernur wilayah terdampak harus mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada presiden. Surat itu harus secara eksplisit menerangkan adanya ketidakmampuan daerah dalam menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara penuh dan memohon peningkatan status. Setelah surat pernyataan gubernur keluar, prosedur selanjutnya berjalan dengan batasan waktu yang ketat.
Paling lambat 1 kali 24 jam setelah surat pernyataan diterima, BNPB bersama kementerian atau lembaga terkait wajib melakukan pengkajian cepat situasi di lapangan. Hasil pengkajian tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional. Forum ini bertugas menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang objektif. Rekomendasi kenaikan status akan diserahkan kepada Presiden jika hasil kajian membenarkan bahwa Pemda lumpuh. Jika Presiden menetapkan status bencana nasional, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat beralih sepenuhnya dari gubernur kepada pemerintah pusat. Namun jika rekomendasi menyatakan bahwa Pemda masih mampu, maka pemerintah pusat melalui Kepala BNPB akan menginformasikan kepada gubernur bahwa status tidak perlu ditingkatkan. Dalam skenario ini, pemerintah pusat tetap tidak lepas tangan. Pemerintah akan melakukan pendampingan intensif untuk mendukung penyelenggaraan penanganan darurat tanpa mengambil alih komando sepenuhnya. Sepanjang sejarah hanya ada 3 peristiwa yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pertama adalah gempa bumi dan tsunami Flores 1992 yang ditetapkan lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 66 tahun 1992. Kedua, gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 yang ditetapkan sebagai bencana nasional lewat Kepres nomor 112 tahun 2004. Dan terakhir adalah pandemi COVID-19 yang lalu lewat Kepres nomor 12 tahun 2020. Alur dan kriteria penetapan bencana nasional turut menjelaskan mengapa sejumlah bencana besar di Indonesia tidak dikategorikan sebagai bencana nasional. Misalnya gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada tahun 2018, gempa Lombok hingga gempa Cianjur 2022. Pada akhirnya persoalan status bencana nasional bukan sekadar soal angka korban, bukan hanya tentang rumah yang hilang, jalan yang terputus, atau duka yang menghimpit 3 provinsi sekaligus. Ia adalah soal ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merespon sebuah situasi yang melampaui batas kewajaran. Sumatera yang dulu lantak ini masih disebut bencana provinsi, bukan karena skalanya kecil, tapi karena pemerintah provinsi dianggap masih sanggup. Lalu melihat korban jiwa yang terus bertambah dan kondisi di lapangan yang masih jauh dari kata membaik, akankah ada perubahan dalam beberapa waktu ke depan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.